untuk mengakhiri polemik ini memang harus segera masuk ke pengadilan perkara ini. Itu jawaban satu-satunya. Iya, betul. Dan ini karena sekarang ini yang mengajukan gugatan baru Jokowi terkait dengan pencemaran nama baiknya, ya mari itu paling mudah pembuktiannya itu. Sejauh mana pasal-pasal yang didakwakan kepada ketiga rekan-rekan ini terbukti. Tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal pencemaran nama baik. Nah, jadi ini harus digarisbawahi ya. Ya, itu harus. Jadi tidak terlalu penting, saya kira saksi-saksi ahli dari mana-mana atau UGM itu urusan jaksa lah. Urusan jaksa dong yang menghadirkan ahli-ahli terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, bukan terkait dengan persoalan dugaan palsu ijazah, bukan. Kecuali nanti sebaliknya RRT ini melakukan gugatan sebaliknya terkait dengan ketidakaslian ijazah ini, barulah itu akan dihadirkan oleh mereka ahli-ahli. Tapi kan mereka bukan sebagai tersangka nanti atau terdakwa di situ, tetapi adalah sebagai penggugat dalam hal ini juga kan itu. Itu silakan. Tetapi saya tadi sudah memberitahukan ujung-ujungnya itu, pernah tidak mereka meneliti langsung asli ijazah tersebut. Kalau tidak pernah, lebih bagus stop lah. Saya khawatir nanti itu akan menjadi bumerang atau menjadi persoalan. Karena itulah nanti ada istilah, apa tadi yang saya katakan, NO, tidak dapat diterima, niet onvankelis perkelar. Tapi niet onvankelis perkelar berbeda dengan ditolak. Kalau NO ini tidak dapat diterima ini, dengan faktor-faktor? Belum memeriksa pokok perkara, baru syarat formal. Kalau ditolak, sudah memeriksa materi perkara. Jadi kalau sudah pernah ditolak, tidak boleh lagi diajukan ke persidangan kasus yang sama. Kalau sudah nebis in idem. Tapi kalau NO tidak diterima, karena ini syarat formal belum terpenuhi, masih bisa dia mengajukan lagi gugatan baru, tetapi dengan syarat harus dia punya kepentingan dengan kerugian bagi dia ijazah itu. Nah, kalau misalnya membawa citizen, ya, warga, masyarakat, silahkan aja. Merasa enggak orang-orang itu punya kepentingan? Karena itu, kalau begitu ajukan gugatan kelompok dong. Class action. Itu beda lagi. Beda lagi. Class action ini nanti harus ada persamaan kerugian yang mereka derita, tapi harus konkret kerugian yang diderita mereka itu mengenai apa. Ada yang merasa sakit hatinya, ini demi negara, pemerintah saja belum mengambil sikap, dan ini tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo nanti akan mengambil alih di sini kalau ada misalnya abolisi, amnesti segala macam, itu kewenangan beliau. Seberapa besar potensi itu? Bisa terjadi. Kalau ini dianggap ini menjadi membawa suatu keonaran, permasalahan yang tidak jelas ujung-ujungnya, ini harus memang tuntas. Makanya harus segera selesai ini. Saya kehadiran saya di sini, saya harapkan ini selesai. Saya menghimbau juga kepada Bapak Presiden segera memperhatikan polemik persoalan ini. Karena saya memang sudah berlarut-larut dan sudah lama. Tapi kalau mengenai pencemaran nama baik tidak perlu dicampuri. Mohon izin tidak perlu dicampuri. Tapi kalau sudah menyangkut mereka yang melakukan penyerangan atas ijazah palsu ini, yang belum jelas persoalannya, ya, itu hanya diperiksa melalui fotokopi atau dari hasil scan atau dari hasil apalah itu namanya, itu tak logis. Ya, lebih bagus itu di stop. Ya. Kalau dikatakan tadinya ada sempat katanya mau ada win-win solution, damai, restoratif justice kembali, ya saya kira harus berbesar hati ya. Tapi Jokowi mau enggak? Itu jadi pertanyaan. Tapi mengenai pencemaran nama baik tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jalan terus.
Tapi kalau mengenai ijazah palsu atau tidaknya, saya kira berbesar hati juga di sini ijazah Pak Jokowi, restoratif justice-nya bisa terjadi dengan RRT ini. Oke.